Let us now prepare our hearts for the sermon. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah. We have just finished the sermon series on the book of Ecclesiastes. Kita baru saja menyelesaikan rangkaian khotbah di dalam kitab pengkhotbah. Before we enter into our next sermon series on Hebrews, Reverend Budi and I thought it would be beneficial for our church to spend one Sunday to contemplate on the sacrament of the Lord's Supper, also called the Holy Communion or the Eucharist. Sebelum kita memasuki rangkaian khotbah kita selanjutnya, yaitu tentang kitab Ibrani, Pendeta Budi dan saya berpikir bahwa adalah baik bagi gereja kita, gereja Tuhan, untuk mengambil satu hari Minggu untuk merenungkan tentang sakramen perjamuan Tuhan, yang juga dikenal sebagai perjamuan kudus atau ekaristi. This is a very big and rich topic. Ini adalah sebuah topik yang begitu besar dan begitu limpah. While we will preach from one specific text, we will draw richly from other related passages in the Bible. Meskipun hari ini kita akan mengambil khotbah dari satu bacaan tertentu, kita akan mengambil kelimpahan dari bagian Alkitab yang lain yang berkaitan dengan bacaan kita. The sermon today is taken from the Gospel of Luke, chapter 22, verses 14 to 20. Khotbah hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 14 sampai ayat ke-20. Luke 22, verses 14 to 20. Lukas pasal ke-22 ayat 14 sampai yang ke-20. Today, my hope is that we will be able to appreciate the beauty of the Lord's Supper from two different perspectives. Pada hari ini harapan saya adalah kita bisa menghargai keindahan dari perjamuan Tuhan dari dua sudut pandang yang berbeda. The first is to see the Lord's Supper as a symbolic reenactment of the sacrifice of Christ. Yang pertama adalah melihat perjamuan Tuhan sebagai pemergaan ulang pengorbanan Kristus secara simbolis. The second is to see the Lord's Supper as a holy communion, a blessed fellowship between God and His people. Dan yang kedua adalah melihat perjamuan Tuhan sebagai sebuah komuni yang kudus atau persekutuan yang kudus, sebuah persekutuan yang diberkati antara Allah dan umatnya. We will have Brother David to read the passage for us. Mari kita membaca dari Lukas 22 ayat 14 sampai ayat ke-20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Amen. We'll have Brother David to pray for us. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Agung, Allah yang begitu penuh dengan cinta kasih dan rahmat kepada ciptaan-Mu yang telah jatuh begitu rusak, begitu rendah di dalam dosa. Engkau demikian mencintai umat-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau mengirimkan anak-Mu untuk mati menggantikan kami, supaya kami tidak harus mati tetapi beroleh hidup yang kekal. Pada hari ini Tuhan, kami sebagai umat tebusan-Mu berkumpul, ingin beribadah kepada-Mu, memuji Engkau. Dan saat ini kami ingin juga mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, suara kebenaran-Mu yang diberitakan dari atas mimbar ini. Pimpin pembicara hamba-Mu ya Tuhan, Lim Jin, dan juga penterjemah untuk boleh dengan kuat kuasa daripada-Mu memberitakan kebenaran dengan setia, dan pimpin umat-Mu ya Tuhan untuk boleh mendengar juga dengan setia, sehingga kami boleh dibangunkan dan kami boleh disiapkan untuk hidup setia bagi-Mu dan juga untuk menerima perjamuan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amen. In verse 19, Jesus says, "Do this in remembrance of me." Di dalam ayat ke-19, Yesus berkata,
Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. The Lord's Supper is a representation of what Jesus will do for us on that cross. Perjamuan Tuhan adalah sebuah representasi dari apa yang akan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. The body of Christ will be broken and his blood will be spilled. Tubuh Kristus akan dipecahkan dan darahnya akan dicurahkan. And this has been prophesied since mankind fell in Genesis 3. Dan hal ini sudah dinubuatkan dan dijanjikan sejak kejatuhan manusia di dalam Kejadian pasal ketiga. We were able to go through some of the most important Old Testament passages in the Christmas special service in the past 2 Saturdays. Kita telah sempat membaca dan merenungkan beberapa ayat yang sangat penting dari Perjanjian Lama pada acara Natal kita di dalam 2 Sabtu yang telah lalu. In Genesis 3:15, God put enmity between the woman and the serpent, and between the offspring of the woman and the offspring of the serpent. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menetapkan sebuah perseteruan antara ular dan perempuan itu dan keturunan ular dan keturunan perempuan itu. And there will come a man from the woman who will bruise the head of the serpent, while his heel will be bruised by the serpent. Dan akan datang seorang manusia, keturunan perempuan itu, yang akan meremukkan kepala ular itu, dan selagi dia meremukkan kepala ular itu, akan diremukkan tumitnya oleh ular. In Genesis 22, when Abraham was about to sacrifice his only son Isaac on the mountain, the angel of the Lord stopped Abraham. Di dalam Kejadian 22, ketika Abraham hendak mengorbankan satu-satunya anaknya di atas gunung itu, maka malaikat Tuhan menghentikan Abraham. And the angel said to him, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me." And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. Malaikat Tuhan berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu kemudian Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. On that day, the knife did not fall on Isaac because the Lord prepared a ram who took the place of Isaac. Pada hari itu pisau tidak sampai jatuh kepada Ishak karena Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang mengambil tempat Ishak. This ram foreshadows what the Lamb of God will do for his people, to have his body broken and his blood spilled so that we don't have to die. Domba jantan ini adalah bayang-bayang dari apa yang domba Allah akan lakukan bagi umatnya, yaitu untuk membiarkan tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan supaya kita tidak harus mati. And this is written beautifully in the prophecy of Isaiah in chapter 53. Dan hal ini ditulis dengan begitu indah di dalam nubuat Nabi Yesaya dari Yesaya 53. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. And the Lord had laid on him the iniquity of us all. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. After giving thanks, Jesus broke the bread in front of them. Setelah mengucap syukur, Yesus memecahkan roti di depan mereka. And he poured the wine into their cups. Dan ia menuangkan anggur ke dalam cawan mereka. And Jesus commanded his disciples to do this in the future in remembrance of him.
Dan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama di waktu yang akan datang sebagai peringatan akan dia. What should they remember? Apa yang harus mereka ingat? The answer should be very clear by now. Jawabannya seharusnya cukup jelas bagi kita saat ini. It is to remember the death of Jesus Christ for all Christians who partake in the Lord's Supper by faith. Yaitu untuk mengingat kematian Yesus Kristus bagi semua orang Kristen yang berbagian di dalam perjamuan Tuhan dalam iman. In 1 Corinthians 11, verse 26, it is said, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 dikatakan, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." As we eat the flesh and drink the blood of Jesus, we proclaim that Jesus has died for our sins. Ketika kita makan daging dan meminum darah Tuhan Yesus, kita memberitakan bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita. There's no longer any condemnation from the law for us. Tidak lagi ada satupun penghukuman dari hukum Taurat bagi kita. I know that most Christians love the film The Passion of Christ. Saya tahu kebanyakan dari orang Kristen menyukai film The Passion of Christ. They love the film because it helps them visualize how Christ suffered for us. Mereka menyukai film itu karena film itu menolong mereka untuk membayangkan, memvisualisasikan bagaimana Kristus menderita bagi kita. So that we don't only hear about it, we can see it. Supaya kita tidak hanya mendengar tentang hal itu, tapi kita bisa melihatnya. What we see helps us understand what we have read in the Bible. Apa yang kita lihat menolong kita untuk mengerti apa yang kita telah baca di dalam Alkitab. Well, brothers and sisters, this is the Passion of Christ. Saudara-saudara sekalian, ini adalah the Passion of Christ yang sejati. That's why we need to do the Holy Communion again and again. Itulah sebabnya kita harus melakukan perjamuan Tuhan lagi dan lagi. To remind ourselves because we are forgetful. Untuk terus mengingatkan kita karena kita begitu pelupa. We often forget about his stripes and his suffering. Kita sering lupa akan bilur-bilurnya dan penderitaannya. That's why we need to visualize the breaking of the bread. Karena itulah kita harus melihat roti yang dipecahkan. The gospel is a 4D movie experience. Injil adalah seperti menonton film 4 dimensi. We get to see, touch, and taste the gospel. Kita bisa melihat, memegang, dan kita bisa merasakan Injil itu. In the Garden of Eden, the serpent says, "Take and eat," and this was their destruction. Di dalam Taman Eden, ular itu berkata, "Ambillah dan makanlah," dan itu adalah kehancuran mereka. But in this Last Supper, before he was crucified, Jesus says, "Take and eat," and this was their salvation. Tetapi di dalam malam perjamuan terakhir itu, Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah," tetapi itu adalah keselamatan mereka. The same language was used intentionally to show you and I that Jesus has come to undo the ancient curse of the evil serpent that was laid upon all of us since the first man, Adam. Bahasa yang sama sengaja digunakan untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Yesus telah datang untuk membalikkan kutuk dari ular jahat itu yang telah dijatuhkan ke atas manusia yang pertama, Adam. He has come to reverse the effects of the fall, and he has surely done it. Ia telah datang untuk membalikkan kutuk itu, efek dari kejatuhan, dan sungguh ia telah melakukannya. But the Lord's Supper represents more than us receiving the death of Christ. Tetapi perjamuan Tuhan tidak hanya melambangkan kita menerima kematian Kristus, It also represents us receiving the life of Christ. ia juga melambangkan kita menerima hidup Kristus. By receiving the flesh and blood of Jesus, we share in the life of Christ as the Holy Spirit unites us with him. Dengan menerima tubuh dan darah Yesus, kita berbagian di dalam hidup Kristus karena Roh Kudus telah menyatukan kita dengan Dia. The Apostle John makes this very clear in John 6. Rasul Yohanes membuat ini begitu jelas di dalam Yohanes pasal yang ke-6. We receive the many benefits of the death and also the life of Christ in union with him. Kita menerima begitu banyak berkat dari kematian dan juga hidup Yesus karena kita telah di dalam persatuan dengannya. In verses 53 to 54, so Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh
of the Son of Man and drink his blood, you will have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. And verse 56, whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Di dalam ayat yang ke-53 dan 54, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan di ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. In Galatians 2:20, Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Brothers and sisters, there's something I would like to make known to you today, so you may hopefully gain a deeper appreciation of the blood of Christ. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang saya ingin saudara mengerti pada hari ini, supaya saudara bisa memaknai darah Yesus Kristus dengan lebih dalam. We are the very people who crucified him on the cross. Kita adalah orang-orang yang saat itu menyalibkan Kristus di atas kayu salib. We are the ones who gave Jesus to Pilate. Kitalah yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. We were the ones who stripped him and flogged him. Kitalah yang menelanjanginya dan kitalah juga yang mencambukinya. We hammered the nails that pierced his hands and his feet. Kitalah yang memalu paku itu yang menusuk tangan dan kakinya. We thrust the spear into his sides. Kitalah yang menikam lambungnya dengan tombak. Jesus was sinless and perfect in the sight of God. Yesus tidak berdosa dan sempurna di mata Allah. By killing him, we have spilled innocent blood. Dengan membunuhnya, kita telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Under normal circumstances, we are guilty of a very evil sin that deserve great punishment. Pada umumnya, hal ini berarti kita bersalah atas dosa yang begitu berat dan kita layak untuk dihukum dengan penghukuman yang sangat berat. In Genesis 4, after Cain killed his younger brother Abel, the innocent blood was crying out for justice, and the Lord heard it. Di dalam Kejadian 4, setelah Kain membunuh adiknya Habel, darah orang tak bersalah itu berteriak meminta keadilan dari Tuhan, dan Tuhan mendengarnya. Abel's blood was the condemnation for Cain, and the Lord cursed Cain for spilling innocent blood. Darah Habel adalah penghukuman bagi Kain, dan Tuhan mengutuk Kain karena telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah, dan itu adalah penghukuman dari darah Habel. When the blood of Jesus was spilled, his innocent blood also cried out for justice. Ketika darah Yesus dicurahkan, maka darahnya yang tak bersalah itu pun berteriak meminta keadilan. But this time, it is not for condemnation, but for redemption. Tetapi kali ini bukan untuk penghukuman, tetapi untuk penebusan. The blood of Jesus cries out, the justice of God has been fulfilled. Darah Yesus berteriak, keadilan Allah telah digenapi. Now there is no more condemnation for sin for those who are united with Jesus Christ. Maka sekarang tidak lagi ada penghukuman atas dosa bagi mereka yang telah dipersatukan dengan Yesus Kristus. When the cup of God's wrath was descended from heaven above, its terror was enough to obliterate the entire human race within seconds. When it was poured onto Jesus on Golgotha, he took it all, and not even a single drop spilled out. Ketika cawan murka Allah turun dari sorga di atas, maka kengeriannya yang sanggup untuk memusnahkan seluruh umat manusia di dalam hitungan detik itu ditumpahkan ke atas Yesus di Golgota, dan dia mengambil semuanya itu dengan tidak setetes pun jatuh daripadanya. And at that final moment, Jesus cried out, "It is finished," and the bread of life was broken for us on the cross.
Dan pada saat-saat terakhir itu, Yesus berteriak, "Sudah selesai." Dan roti hidup itu telah dipecahkan bagi kita di atas kayu salib. As we eat the bread and drink the cup, let us remember how Jesus Christ willingly sacrificed himself on our behalf and how he loved us to his death so that we should live in him. Ketika kita makan roti itu dan minum cawan itu, biarlah kita ingat bagaimana Yesus Kristus dengan rela mengorbankan dirinya bagi kita dan bagaimana ia begitu mengasihi kita sampai pada kematiannya supaya kita bisa hidup di dalam Dia. That was our first point. The Lord's Supper is for us to remember the death of Christ. Itulah poin yang pertama, perjamuan Tuhan adalah untuk kita mengingat kematian Kristus. Now we enter into our second point. The Lord's Supper is a holy communion. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu perjamuan Tuhan adalah komuni kudus atau persekutuan kudus. While the Lord's Supper is a symbol for the sacrifice of Christ, it is far more than just a symbol. Walaupun perjamuan Tuhan adalah lambang dari pengorbanan Kristus, tetapi ia adalah jauh lebih dari hanya sekadar lambang atau simbol. The Lord's Supper is a holy communion between God and his people. Perjamuan Tuhan itu adalah persekutuan kudus antara Allah dengan umatnya. It is not a symbol for Holy Communion. Ia bukanlah lambang dari persekutuan yang kudus. It is not a shadow of a Holy Communion. Ia bukanlah bayang-bayang dari persekutuan yang kudus. It is a Holy Communion. Itu adalah persekutuan yang kudus itu. In the Bible, the word to remember is also a language of fellowship. Di dalam Alkitab, untuk mengingat itu juga adalah artinya untuk mempunyai persekutuan. In Exodus 20, when God established the Passover meal, he said this, "In every place where I cause my name to be remembered, I will come to you and bless you." Di dalam Keluaran 20, ketika Tuhan menetapkan penetapan akan makan Paskah, maka Tuhan berkata, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. God will cause us to remember him, and he himself will be with us personally. Tuhan akan membuat kita mengingat Dia, dan Dia sendiri akan datang bersama-sama dengan kita. There's actually another very beautiful passage in the gospel that connects remembrance and fellowship. Sebetulnya ada satu lagi perikop di dalam Alkitab yang menangkap dengan indah kaitan antara mengingat dan juga persekutuan ini. It was on Mount Golgotha. Dan itu ada di Bukit Golgota. One of the robbers who was crucified with Jesus said to him, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus berkata kepadanya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Previously, this robber was mocking Jesus with the other robber. Sebelumnya penjahat ini ikut mencaci Yesus bersama dengan penjahat yang lainnya. What changed? Apa yang berubah? Before his death, the Holy Spirit opened his eyes so that he could see who Jesus really is. Sebelum kematiannya, Roh Kudus Allah membuka matanya sehingga ia bisa melihat siapa Yesus sebetulnya. As soon as his eyes were opened, he asked Jesus for one thing, "Jesus, remember me." Segera setelah matanya menjadi terbuka, maka ia meminta kepada Yesus satu hal saja. Yesus, ingatlah akan aku. If this man is the Messiah, how could I ever forget about him? Jika orang ini adalah Mesias, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? It is I who must beg him to remember this little pitiful me instead. Akulah yang harusnya memohon kepada Dia supaya ia mengingat aku yang kecil dan hina ini. Even as for the robber, even as his blood was flowing out from his body drop by drop, even while it became more and more difficult for him to breathe, as he was nearing the end of his miserable life, the robber trembled. Maka bagi penjahat ini, meskipun darahnya keluar dari tubuhnya setetes demi setetes, meskipun ia semakin sulit untuk bernafas, dan ia semakin dekat kepada akhir hidupnya yang menyedihkan itu, maka ia gemetar. He trembled not because of pain, but because of the realization of his own sin and of the perfection and glory of this Jesus humiliated on the cross beside him.
Ia gemetar bukan karena kesakitan, tetapi karena ia menyadari dosanya dan juga menyadari kesempurnaan dan kemuliaan dari Yesus yang sedang disalibkan di samping dia itu. And he begged him, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Dan ia memohon, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Little did he know that Jesus remembered him even before he was born. Tidak ia sadari bahwa sesungguhnya Yesus telah mengingat dia bahkan sebelum ia dilahirkan. Jesus remembered him even while he sinned. Yesus telah mengingat dia bahkan ketika ia sedang berdosa. And Jesus remembered him while he was still mocking Jesus before. Dan Yesus telah mengingat dia ketika dia masih mencaci maki Yesus sebelumnya. Jesus, the great shepherd, never forgets his sheep. Yesus sang gembala agung itu tidak pernah sekalipun melupakan dombanya. Jesus remembers you and I just as he remembers this robber. Yesus mengingat saudara dan saya sama seperti Yesus mengingat penjahat ini. But Jesus did not reply, I will remember you. Tetapi Yesus tidak menjawab, aku akan mengingat engkau. Instead, Jesus gave him the ultimate promise. Sebaliknya, Yesus memberikan sebuah janji yang paling ultimat. You will be with me in paradise. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. For man to remember God and for God to remember man, this is a God-man fellowship. Bagi manusia untuk mengingat Allah dan Allah untuk mengingat manusia, ini adalah persekutuan Allah This is manusia. a holy communion. Ini adalah persekutuan yang kudus itu. This is a bond of love that is secured eternally by an eternal covenant. Ini adalah ikatan kasih yang kekal dijamin dengan sebuah perjanjian yang kekal. And in a similar way, the Lord's Supper is also a fellowship between God and man. Dan dengan cara yang serupa, maka perjamuan Tuhan ini adalah sebuah persekutuan antara Allah dengan manusia. When Jesus commanded his disciples to keep the Lord's Supper in remembrance of him, Jesus is not asking his disciples to remember him because he is absent from them, but to remember that he is always present among them. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan dia, maka Yesus tidak meminta murid-muridnya untuk mengingat dia karena ia tidak hadir bersama dengan mereka, tetapi justru untuk ingat bahwa ia hadir di tengah-tengah mereka. Let me repeat, the Lord's Supper is not a symbol of our communion with Christ. It is our communion with Christ. Saya ulangi sekali lagi, perjamuan Tuhan bukanlah lambang dari persekutuan kita dengan Kristus. Perjamuan Tuhan itu adalah persekutuan kita dengan Kristus. This is why the Lord's Supper is also called the Holy Communion. Dan inilah sebabnya maka perjamuan Tuhan disebut juga sebagai komuni yang kudus atau perjamuan kudus. We often think to remember someone is what we do when the person is absent. Kita sering berpikir bahwa untuk mengingat seseorang itu adalah hal yang kita lakukan ketika orang itu tidak hadir dengan kita. It's true that Jesus is not physically with us right now. Betul bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan kita secara fisik pada saat ini. We know where he is. He has ascended into heaven and is currently seated at the right hand of the Father. Kita tahu dia ada di mana sekarang, dia ada di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. But this does not mean that he's not with us, Tetapi ini tidak berarti bahwa ia tidak bersama-sama dengan kita hari ini. because he has promised to be with us. Karena ia telah berjanji untuk bersama dengan kita. In Matthew 18:20, Jesus says, "For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them." Dalam Matius 18 ayat yang ke-20, Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. And at the end of the Great Commission, Jesus says to his disciples, "And behold, I am with you always to the end of the age." Dan di akhir dari pengutusan agung itu, maka Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. How is Jesus able to be with us when he's currently seated in heaven? Bagaimana Yesus bisa bersama-sama dengan kita saat ini, sementara ia sedang duduk di sebelah Allah di sorga? Because he's now present among us, not physically, but spiritually. Karena ia hadir bersama-sama dengan kita, bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Before Jesus was taken away by the chief priests and elders, he told his disciples that he will leave them soon.
Sebelum Yesus dibawa oleh imam-imam kepala dan tua-tua, maka ia berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan segera meninggalkan mereka. But Jesus said to them, "Do not be upset, because Jesus will send them another helper who is called the Spirit of holiness, the Spirit of God, the Spirit of Christ." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah, karena Yesus akan mengirim seorang penolong yang lain kepada mereka yang juga disebut Roh Kekudusan, Roh Allah, Roh Kristus. And Jesus said, to have the helper is actually a greater blessing to have Christ in person before his death. Dan Yesus bahkan berkata bahwa mempunyai sang penolong itu sesungguhnya adalah berkat yang lebih besar daripada bersama dengan Kristus secara fisik sebelum ia disalib dan mati. Because the physical presence of Jesus before his death can be taken away by separation and death. Karena keberadaan Yesus secara fisik itu bisa diambil dengan pemisahan dan kematian sebelum ia mati di atas kayu salib. But nothing can separate us from the love of Christ who dwells in us by his Spirit. Tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus yang diam di dalam kita, di dalam rohnya. Brothers and sisters, have you ever wondered why the Lord's Supper is a sacrament? Saudara-saudara sekalian, apakah saudara pernah berpikir, pernah bertanya, mengapakah perjamuan Tuhan ini dijadikan sebuah sakramen? Why not the washing of feet? Mengapa bukan membasuh kaki? Why not carrying a cross and walk a certain distance? Mengapa bukan memikul salib dan kemudian kita berjalan dengan sejauh jarak tertentu? They all have good meanings. Bukankah semuanya itu mempunyai makna yang baik? The reason why the Lord's Supper is made into a sacrament is because eating together is intimate fellowship. Alasan kenapa perjamuan kudus itu dijadikan sebuah sakramen adalah karena makan bersama adalah sebuah persekutuan yang sangat intim. The fellowship between God and man is of highest importance. Persekutuan antara Allah dan manusia adalah hal yang terpenting. The result of sin is not just the separation between our body and our soul at the moment of our physical death. Akibat dari dosa bukan hanya pemisahan dari tubuh dan jiwa kita di waktu kita mati. The result of sin is more importantly the separation between God and us sinners at the moment of our spiritual death. Tetapi akibat dosa yang terlebih utama adalah pemisahan antara Allah dan kita pendosa pada saat kita mati secara rohani. Adam and Eve were cast out of the presence of God as they were thrown out of the Garden of Eden. Adam dan Hawa diusir dari hadapan Allah ketika mereka diusir dari Taman Eden. Angels and spinning swords were guarding the entrance of the garden so that Adam and Eve could not pass through the entrance without dying. Malaikat-malaikat dan pedang yang bernyala-nyala itu menjaga jalan masuk ke dalam taman supaya Adam dan Hawa tidak dapat melewati jalan masuk itu dan tetap hidup. Our fellowship with God was broken when Adam disobeyed God. Persekutuan kita dengan Allah rusak ketika Adam memberontak terhadap Allah. And Jesus was the bridge, the sacrificial lamb, the mediator, the king, the prophet, the priest who will restore that God-man fellowship for us. Dan Yesus adalah jembatannya. Dialah sang domba pengorbanan itu, sang pengantara, sang raja, sang nabi, sang imam yang akan memulihkan persekutuan Allah manusia itu kepada kita. He walked through the spinning swords and he died so that his blood would be a passage for us to return to Eden. Ia melewati pedang bernyala-nyala itu dan ia mati sehingga supaya darahnya itu menjadi jalan masuk bagi kita untuk bisa masuk ke hadirat Allah. At the Lord's Supper, we are invited to a dinner table. Di dalam perjamuan Tuhan kita diundang untuk masuk ke dalam meja makan. A dinner table with God. God says, "Come, take a seat." Meja makan bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan berkata, "Mari, duduklah." Don't be afraid. Come, take the seat beside me. Jangan takut, mari, duduklah di sampingku. And God sat down by the table. Dan Tuhan duduk di samping meja itu. And God says, "Come, try the food I've prepared for each one of you." Dan Tuhan berkata, "Mari, cobalah makanan yang telah kusediakan bagi kamu sekalian. Come, let us enjoy each other's presence tonight. Marilah kita menikmati keberadaan satu dengan yang lain malam hari ini." How could God say that?
Bagaimana mungkin Allah mengatakan hal ini? And how could we sit down with the holy God and eat with him? Dan bagaimana mungkin kita bisa duduk bersama dengan Allah yang kudus dan makan bersama dengan Dia? Well, you want to know the answer? Apakah saudara mau tahu jawabannya? The answer is in the food that God is serving to you and I. Jawabannya ada di dalam makanan yang disediakan Tuhan bagi kita. The saudara saya. food is the reason why God is able to invite us to his table. Makanan itu adalah alasan mengapa Allah bisa mengundang kita untuk datang ke dalam meja makannya. The food is the reason why we could sit down beside God and eat with him. Makanan itu adalah alasan mengapa kita bisa duduk di samping Tuhan, bahkan makan dengan Dia. What is the food? Apakah makanan itu? This is my body, broken for you. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. This is my blood shed for you. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Come, take, and eat. Mari, ambillah dan makanlah. The fellowship between the holy God and us sinners was restored because the holy God sacrificed himself to take away our sins. Persekutuan antara Allah yang kudus dengan kita, para pendosa, itu dipulihkan karena Allah yang kudus mengorbankan dirinya sendiri untuk mengambil dosa-dosa kita. He died so to clothe us in his righteousness and to fulfill the justice of God. Ia mati supaya bisa mengenakan kepada kita kebenarannya dan untuk menggenapi keadilan Allah. And to give us a new life that will certainly reach its perfection. Dan untuk memberikan kita hidup yang baru, yang pasti dan niscaya akan sampai kepada kesempurnaan. And all these are promised by God and fulfilled by God. Dan semuanya ini telah dijanjikan dan telah digenapi oleh Allah. And this is why the Lord's Supper is also called the Thanksgiving. Dan inilah mengapa perjamuan Tuhan disebut juga sebagai ucapan syukur. Or in Greek, the Eucharist. Atau di dalam bahasa Yunani, Ekaristi. While Jesus is away physically right now, he's present with us spiritually all the time until the end. Tuhan Yesus tidak hadir bersama dengan kita secara fisik saat ini, tetapi Ia hadir bersama kita secara rohani senantiasa sampai akhir. And every time we celebrate the Lord's Supper, we are reminded that Jesus is now here with us. Dan setiap kali kita merayakan perjamuan Tuhan, kita diingatkan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. And we enjoy a loving fellowship with God because he has served us the body and the blood of Christ. Dan kita menikmati persekutuan yang begitu diberkati itu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kepada kita tubuh dan darahnya. If you have ever walked into a Catholic church, you realize that the table is very, very, very far from the people. Jika saudara pernah masuk ke dalam gereja Katolik, maka saudara akan mendapati bahwa meja perjamuan itu diletakkan begitu jauh daripada umat Tuhan. Not only that, they will erect fences that will block people away from the table. Tidak hanya itu, mereka bahkan akan menutup dan mendirikan pagar supaya orang-orang tidak bisa masuk ke meja itu. Because in the Catholic gospel, you are not worthy. Karena di dalam Injil Katolik, saudara tidak layak. This is not a table of fellowship, but this is a table of sacrifice. Ini bukanlah meja persekutuan, tetapi ini adalah meja pengorbanan. The only way you can partake of it is to look at it from afar. Satu-satunya cara saudara bisa berbagian di dalamnya adalah dengan melihatnya dari jauh. However, this is a table of fellowship for us. Akan tetapi ini adalah perjamuan meja bagi kita. You do not see fences around here. Saudara tidak melihat pagar di sekitar sini. This is not a special table. This is a normal table. Ini bukanlah meja yang khusus, ini adalah meja yang biasa. But it is special because it is normal. Tetapi ini menjadi begitu spesial karena ini begitu normal. This represents the table that God will sit with us in the final day. Karena meja ini melambangkan bahwa Tuhan akan duduk bersama dengan kita di hari yang terakhir itu. And later, all of us will enjoy this meal with Jesus in spirit. Dan pada akhirnya nanti sebentar lagi kita akan menikmati
perjamuan meja ini bersama dengan Kristus di dalam secara rohani. However, this Lord's Supper is not the final, greatest fulfillment of the fellowship between God and man. Tetapi perjamuan Tuhan ini bukanlah puncak dari kegenapan antara persekutuan Allah dengan manusia. Because we know that one day Jesus will return physically and live with us in person forever. Karena kita tahu suatu hari nanti Yesus akan kembali secara fisik dan diam bersama-sama dengan kita secara fisik. And when that happens, He will prepare a feast for us and He will eat with us in person. Dan ketika hal itu terjadi, maka Kristus akan menyiapkan sebuah perjamuan bagi kita dan Dia akan makan bersama-sama dengan kita secara langsung. The final feast in new heavens and new earth was foretold in Isaiah 25 verses 6 to 9. Perjamuan yang terakhir ini di dalam langit dan bumi yang baru telah dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. On this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food, full of marrow, of aged wine, well refined. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth. For the Lord has spoken. It will be said on that day, Behold, this is our God. We have waited for him that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. What a blessed day indeed. Betapa diberkatinya hari itu. But before that day comes, Jesus calls us to enjoy the Lord's Supper frequently with joy and thanksgiving to celebrate the restoration of the Holy Communion between God and man. Tetapi sebelum tiba hari itu, maka Yesus memanggil kita untuk kerap menikmati perjamuan Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur untuk merayakan pemulihan dari persekutuan yang kudus antara Allah dan manusia. And God will protect this sacrament so that his church will always be enjoying the Lord's Supper until Jesus returns again in glory. Dan Allah akan menjaga sakramen ini supaya gerejanya akan tetap bisa menikmati perjamuan Tuhan sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaan. Brothers and sisters, we are right now in this state between the Last Supper and the great heavenly feast. Saudara-saudara sekalian, kita pada saat ini berada di waktu antara perjamuan terakhir Yesus itu dan juga perjamuan terakhir di sorga. While he's present right here, right now with us in spirit, he's not here in body. Sementara ia hadir saat ini secara rohani, ia tidak hadir bersama kita di dalam tubuh. We don't see his face. Kita tidak melihat wajahnya. We can't hold his nail-pierced hand. Kita tidak bisa memegang tangannya yang tertusuk paku itu. And we long to kneel before him and worship him. Dan kita rindu untuk berlutut di hadapannya dan menyembah dia. We long for that day to come. Kita merindukan untuk hari itu bisa datang. But before that day comes, Jesus had instituted the Lord's Supper for us so that we may eat with him spiritually at his table and enjoy his presence now. Tetapi sebelum tiba hari itu, maka Yesus menetapkan perjamuan Tuhan ini bagi kita, supaya kita bisa makan dengannya secara rohani di mejanya, dan menikmati keberadaannya sekarang. By eating this bread and drinking this cup, we know Jesus is with us. Dengan memakan roti ini dan meminum cawan ini, kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita. By eating this bread and drinking this cup, we know that one day he will be with us, even more when he returns in body and dwells among us forever.
Dengan memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kita tahu bahwa suatu hari nanti ia akan terlebih lagi bersama dengan kita, ia akan kembali di dalam tubuh dan diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Brothers and sisters, as we are now reminded of the weight and the blessedness of the Lord's Supper, I ask you to approach the table carefully and joyfully. Saudara-saudara sekalian, kita saat ini telah diingatkan akan bobot dan berkat dari perjamuan Tuhan. Maka saya meminta kepada saudara untuk menghampiri meja ini dengan hati-hati dan dengan penuh sukacita. Because this is a holy communion. Karena ini adalah perjamuan persekutuan yang kudus. You are coming to the table of the Lord. Saudara sedang datang ke meja Tuhan. So repent of all your sins, fill your heart with thanksgiving, and come, take, and eat. Bertobatlah dari dosa-dosamu, penuhilah hatimu dengan ucapan syukur, dan mari, datanglah, ambillah, dan makanlah. Amen. Amin.